97,1 FM Kontem Radio, radio musik paling asik. Bersama gua Baik Al-Alawi yang akan menemani di 5 menit ke depan. Buat para pendengar, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Yang lagi di perjalanan mungkin semoga selamat sampai tujuan. Dan buat para pendengar yang masih di sekolah, semoga ilmunya dan belajarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam pembelajaran. Oke, teman-teman, sobat pendengar Kontem Radio, gua di sini kembali bersama pendengar di acara LDR, lagu dan request. Buat sobat pendengar yang mau dengerin lagu tapi bukan hanya cuma mendengar, bisa juga nih request lagu. Langsung aja di chat di 089523602524. Akan selalu buat tampilkan buat lagu-lagu yang sudah di request para pendengar semua. Nah, sambil nunggu, gue mau bahas dulu mengenai peran P3 SPS dalam menjamin kualitas dan kepatuhan siaran di Indonesia. Nah teman-teman, jadi gini loh maksudnya. P3 SPS adalah salah satu pedoman perilaku penyiaran. Artinya apa? Sebagai penyiar yaitu perlu yang adanya pedoman atau jalur dalam melakukan penyiaran. Nah, di sini isinya adalah mengenai peraturan dan larangan serta landasan hukum. Nah, selanjutnya ada SPS. SPS itu apa? Standar program siaran. Nah, jadi selain adanya P3 atau pedoman perilaku penyiaran, tentu ada yang namanya SPS atau standar program siaran. Nah, kira-kira siapa sih yang membuat peraturan ini? Dan dasar hukumnya apa? Dalam undang-undang hukum penyiaran itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, di dalam P3 SPS itu adalah berfokus kepada etika siaran, larangan dan kebencian, pornografi dan kekerasan, menjaga norma agama, budaya dan HAM. Hukum SARA di situ. Nah, jadi itu adalah etika siaran dalam kita menjadi seorang penyiar harus paham yang namanya etika. Jangankan bersiar, kita hidup pun kita harus paham etika. Nah, disinilah yang mengatur etika penyiaran bagi seorang penyiar. Ada namanya di materi P3. Nah, selanjutnya ada SPS. SPS itu apa? Standar program siaran. Yang pertama mengenai aturan teknis, klarifikasi usia, jam tayang, durasi iklan, larangan konten negatif. Nah, dalam standar ini dijelaskan bahwasannya klasifikasi usia itu maksudnya apa sih? Nah, siaran ini untuk usia keberapa dan jam tayangnya. Nah, dominan jam tayang di 18 ke atas itu ada di jam malam. Jadi ketika melihat anak-anak yang di bawah umur itu sudah tidur, maka jam tayang itu bisa tayang. Oke, selanjutnya ada durasi iklan. Nah, durasi iklan ini penting juga. Berapa nih durasi iklan? Selanjutnya larangan konten negatif. Nah, konten negatif itu tidak boleh sekali dalam konten negatif. Kenapa? Ya karena melarang daripada P3. Selanjutnya contoh, program anak tidak boleh mengandung kekerasan atau seksual. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya ada peran KPI, Komisi Penyiaran di Indonesia. Yang pertama ada pengawasan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga penegakan sanksi. Nah, kita lihat 3 poin ini. Yang pertama pengawasan. Nah, berarti semua penyiar di Indonesia di bawah naungan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kedua ada sosialisasi. Sosialisasi ini bisa seperti berapa frekuensi yang diizinkan atau MOU, peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada penegakan sanksi bagi penyiar yang melakukan pelanggaran. Nah, itu adalah bagian atau di bawah wewenang si KPI. Selanjutnya
Ada prinsip utama dari P3 itu apa? Yang pertama adalah larangan konten sara, pornografi, kekerasan. Keseimbangan informasi yang kedua, netralisasi politik. Jangan sampai main politik di situ. Selanjutnya ada bahasa santun dan edukatif. Yang empat, perlindungan anak dan remaja. Nah, penting sekali nih buat perlindungan anak dan remaja karena adalah satu bibit unggul yang akan membawa negara ini menjadi yang lebih baik adalah menjaga kita anak remajanya. Oke, teman-teman, rasanya sudah 5 menit gue menemani para pendengar semua. Jangan lupa untuk selalu tetap stay tune di 97,1 FM Konten Radio, radio musik paling asik. Terima kasih teman-teman semua. Bye.